Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Junita. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti semester 1. Saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak yaitu segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapat oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban yaitu segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara, guna memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapat. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seperti pegawai berhak mendapat upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapat hak karena kewajibannya dipenuhi. Contohnya seperti tadi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun, dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi penentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu ada, apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu contoh pasal hak dan kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat di pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 28C ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara memiliki hak yang sama, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai UU yang berlaku. Terdapat di pasal 28E ayat 3. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai masing-masing. Adapun substansi hak warga negara. Hak warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang A, hak atas kewarganegaraan. Yang B, hak persamaan dalam hukum dan pemerintah. Yang C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang D, hak bela negara. Yang E, hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. F, hak kebebasan beragama. G, hak mempertahankan negara. H, hak mendapat pendidikan. I, hak mengembangkan kebudayaan. J, hak ekonomi atau kesejahteraan sosial. K, hak mendapat jaminan sosial. Dan yang terakhir, L, hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, contoh pasal undang-undang tentang kewajiban. Yang pertama, setiap orang wajib menaati hukum dan pemerintahan. Terdapat di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Terdapat di pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Yang keempat, setiap orang wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap orang wajib mengikuti
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2. Substansi kewajiban warga negara, yang pertama itu membayar pajak. Yang kedua, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Yang ketiga, kewajiban membela negara. Yang keempat, kewajiban menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang keenam, kewajiban dalam upaya mempertahankan negara. Selanjutnya itu dampak penyimpangan hak dan kewajiban. Adapun faktor-faktor pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti apabila negara kita mendapat gunjingan dari luar dan sikap kita adalah egois dan mementingkan diri sendiri, tidak ikut membela negara, itu salah ya, karena hak kita, kewajiban kita yaitu untuk membela negara. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya kita seperti kita lebih mengikuti budaya-budaya luar dan sama kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kita melupakan budaya kita sendiri. Itu salah, sama aja kita mengikuti budaya lain dan tidak mempertahankan budaya yang ada. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Negara Indonesia kan terkenal dengan sikap toleransinya. Contohnya kita tidak membedakan teman yang beda agama. Namun ada beberapa yang melakukan, oknum-oknum yang melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan, entah itu dalam antar agama, entah antar suku, entah antar ras, dan lain-lain. Yang keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya seperti kita mendapat pelanggaran atau pelanggaran dalam hal lalu lintas. Banyak orang-orang yang nyogok agar tidak diperpanjang masalahnya, dan itu merupakan hal yang salah ya. Menyogok aparat itu tidak dibenarkan. Seharusnya kita mengikuti aturan yang ada dan hukum yang berlaku. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan seperti contoh seseorang yang memiliki jabatan itu menyalahgunakan jabatannya untuk hal-hal yang tidak benar. Seperti apabila dia terkena terkena pelanggaran, hukuman dia tidak diperpanjang karena dia merupakan pejabat, seperti itu. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Pada saat ini banyak orang-orang yang menyalahgunakan teknologi, seperti seharusnya teknologi itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif, seperti untuk edukasi dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa orang yang menyalahgunakan teknologi dengan hal yang negatif, gitu. Selanjutnya itu contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak dan kewajiban negara itu tidak mendapatkan hukum. Tidak mendapatkan hukum. Seperti contohnya, hukum di Indonesia itu lebih dikenal seperti lancip ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya itu hukum lebih menekan kepada rakyat-rakyat yang tidak mampu, atau gitu, ketimbang dengan orang-orang yang punya jabatan. Jadi hukum lebih menekankan kepada orang-orang yang tidak mampu, ibaratnya yang tidak mampu membayar mereka, sedangkan para pejabat bisa aja menyogok sehingga hukumannya tidak diperpanjang atau menjadi dipersingkat, seperti itu. Dilarang mengeluarkan pendapat. Banyak dari kita, contohnya seperti suara-suara rakyat yang ingin mengeluarkan pendapatnya, yang merupakan salah satu hak warga negara tersendiri itu mengeluarkan pendapat dan hak, tapi banyak sekali suara-suara rakyat ini tidak didengar, ibaratnya diabaikan. Sedangkan itu hak kita ingin memperjuangkan hidup kita, tapi tidak didengar oleh pemerintah, seperti itu.
Selanjutnya, tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan atau bahkan mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya seperti di daerah pelosok-pelosok desa, pokoknya yang jauh banget dari perkotaan, itu masih banyak orang-orang yang tidak masih banyak anak-anak yang belum mendapat pendidikan, bahkan sekolah pun tidak ada dan yang mengajar juga tidak ada. Jadinya mereka tidak mendapatkan pendidikan dan mereka tidak mendapatkan haknya, hak dalam berpendidikan, seperti itu, mendapat pendidikan. Selanjutnya, tidak mendapat kesempatan memilih. Contohnya seperti apabila ada pemilihan atau apa, mungkin ada beberapa daerah yang di pelosok tidak mendapat kesempatan untuk memilih dikarenakan mungkin faktor tempat tinggal gitu. Seharusnya harus diusahakan bagaimanapun kesempatan memilih itu berlaku untuk semua warga negara gitu. Yang terakhir, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Masih juga berlaku di negara kita, seperti contohnya main hakim sendiri. Contohnya seperti ada orang yang maling. Orang maling itu ibaratnya dia bukan dikeroyok masa, para warga itu memain hakim sendiri, bahkan sampai ada yang meninggal tanpa melalui hukum, tanpa ditangani oleh hak-hak yang berwenang. Selanjutnya itu pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Masih banyak dari kita yang minim kesadaran sehingga banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar hak asasi manusia lain. Contohnya seperti melanggar HAM-HAM, seperti melakukan diskriminasi, tidak toleransi, dan lain-lain. Ketiga, merusak fasilitas umum. Contohnya seperti mencoret-coret halte atau merusak fasilitas umum yang lainnya. Itu tidak dibenarkan ya. Yang keempat, tidak membayar pajak. Kita setiap warga negara pasti dikenakan pajak. Dan pelanggaran warga negara salah satunya itu tidak membayar pajak. Tidak dibenarkan. Yang kelima, tidak menaati peraturan lalu lintas. Contohnya tidak melakukan contoh dari tidak menaati peraturan lalu lintas seperti kita melanggar lampu merah atau tidak membawa SIM, tidak memakai helm dan sebagainya ya. Itu merupakan contoh dari pelanggaran lalu lintas. Itu tidak boleh ya, karena apabila kita melanggar maka mungkin akan ada kejadian seperti kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Itu tidak dibenarkan. Oke. Mungkin sekian penjelasan hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulannya, kita akan mendapatkan hak kita apabila kita melakukan kewajiban kita. Contohnya kita sebagai warga negara, kita harus melakukan kewajiban kita juga sebagai warga negara agar kita mendapatkan hak oleh negara, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.